Salam sahabat. Hari ini kita akan berbicara mengenai sukses. Betapa sukses itu menjadi dambaan semua orang. Hanya karena melihat status orang, lalu seseorang nggak bisa tidur. Kenapa aku tidak bisa sesukses dia? Lalu semua daya upaya, semua capaian-capaian kita masukkan ke direktori medsos kita. Tetapi ada juga orang yang tidak suka untuk menampilkan kesuksesannya. Begitu kita buka galerinya, wow, ternyata dia sudah ada di top level tentang kesuksesan. Nah, maka hari ini kita akan bicara apa sih sukses itu, yang bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, tetapi secara iman Kristen. Nah, saya tidak sendiri, saya ditemanin oleh sahabat saya. Perkenalkan Pak Bambang. Halo sahabat, Shalom. Apa kabar Pak? Baik. Ya, Bapak Pendeta Guntur. puji Tuhan. Sehat? Sangat baik, sangat sehat. Ya, jadi kalau Bapak diundang di sini, maka para sahabat dimanapun berada sudah pasti sangat bisa menangkap bahwa Bapak salah satu representasi orang yang boleh dibilang, puji Tuhan ya, sukses di dalam Tuhan. Nah, mungkin saat ini boleh dong sahabat bisa mendapatkan wise dari Bapak. Sebetulnya sukses secara iman Kristen, kalau saya bicara karena saya pendeta pasti langsung relate ke Alkitab, langsung ke teologianya. Tapi dalam hal realita kan saya cukup miskin dibanding Bapak. Boleh dengan para sahabat. Ya, baik. Terima kasih Pak Guntur. Jadi memang setiap orang menilai kesuksesan pasti berbeda-beda. Ya. Ada yang sekelompok berbicara udah punya sepeda, wah udah sukses dia. Udah punya motor, udah sukses dia. Tapi ada juga ada yang punya mobil, udah sukses. Tapi ada juga orang yang wah saya sukses kalau udah punya pesawat pribadi. Wah, itu puyeng itu. Puyeng tuh. Sukses pesawat pribadi, keliling Eropa, keliling dunia lagi. Ya. Oke, betul. Boleh. Dan saking dia mungkin suksesnya, dia pingin menginformasikan seperti apa nih tadi Pendeta Guntur, bahwa masuk ke medsos bahwa dia punya segalanya. Oke. Ya kan? Iya. Tapi ada sekelompok orang juga yang melihat, oh Bapak ini orang tuanya sangat sederhana, sangat-sangat sederhana, tapi dia sukses mendidik anaknya sampai sekolah sarjana dan lulus dengan angka yang baik. Memuaskan. Jadi memang berbagai macam orang mengartikan kesuksesan. Namun kita perlu melihat bahwa kesuksesan itu dilihat dari sudut pandang Tuhan. Oke. Jadi kita perlu melihat Tuhan menciptakan kita sebenarnya untuk apa? Apakah untuk diri kita atau untuk Tuhan? Jadi dua dulu ya, Dua. secara umum, lalu sekarang Bapak menyampaikan kepada para sahabat dalam kacamata firman Tuhan bagaimana, atau sisi pandang Tuhan kepada kita. Ya. Boleh, silakan. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita ini milik Tuhan, kita diciptakan untuk melakukan segala rencana Tuhan, berarti kita memiliki pandangan bahwa segala yang melekat kepada diri kita, apakah itu pendidikan, apakah itu kekayaan, harta, itu semuanya milik Tuhan. Itu hanya dititipkan saja kepada kita. Sewaktu-waktu bisa Tuhan ambil. Seperti Tuhan membalikan tangan saja. Dan Tuhan tidak suka kalau hal-hal kesombongan. Jadi kita sangat berhati-hati dengan kesuksesan. Oke. Jadi kita harus mengerti pertama bahwa kita harus mengerti bahwa kita diciptakan itu untuk siapa, Ya. dan untuk apa. Itu yang pertama. Ya Pak Bambang, saya ini jadi merinding nih ketika Bapak bilang yang saya punya itu semua titipan gitu ya. Lalu saya membayangkan Pak,
Kalau titipan kadang-kadang titipannya banyak. Ada satu fase titipannya sedikit. Ini kok saya jadi merinding ya. Kalau saya sih bulanan juga tetap, semuanya sudah stabil. Kalau Bapak sebagai pengusaha saya nggak kebayang itu Pak. Kalau memang itu titipan kadang-kadang banyak, begitu nggak sih Pak? Iya, iya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa posisi kita itu diciptakan untuk rencana Tuhan, maksud tertentu, kita juga harus sukses memahami kehendak Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Belum tentu orang diartikan sukses itu dia selalu senang, bahagia, harta banyak. Tapi kadangkala Tuhan mengizinkan bahwa di saat kita menderita, di saat kita kerugian, di saat kita sakit atau susah, kita harus mencerminkan kesuksesan itu, yaitu kesuksesan untuk memahami kehendak Tuhan. Kalau kita di tengah segala penderitaan tadi, kita masih bisa menolong orang, peduli kepada orang, apakah itu kita berdoa, apakah kita menolong dana, tenaga, waktu, itu berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Dan itu adalah kesuksesan kita, memahami kehendak Tuhan. Itu yang kedua, Pendeta Guntur. Yang sebelum ketiga berarti boleh saya simpulkan, antara yang tadinya kesadaran, oh sukses itu saya harus kaya, baik, sehat, itu ego, lalu berkembang pada relasi untuk berbagi. Betul begitu? Betul. Oke. Supaya saya tidak salah memahami. Ini yang kedua Ini mau yang ketiga. Mau ketiga. Silakan. Jadi yang ketiga, bahwa kita menempatkan Tuhan sebagai yang maha kuasa, yang memiliki kuasa yang tidak terbatas dalam hidup kita. Jadi kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, itu kita sukses dalam menjalankan hidup ini. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita berserah kepada Tuhan. Apakah itu senang, apakah susah, itu semuanya itu adalah sesuai dengan Tuhan. Karena kita tidak mungkin sukses dalam keluarga kalau kita tidak sukses dalam Tuhan. Kita tidak mungkin sukses dalam pekerjaan atau pendidikan atau usaha kalau kita tidak sukses juga dalam keluarga dan Tuhan. Jadi boleh dong kalau yang tadinya saya berpikir bahwa sukses itu capaian, ternyata bukan itu ya. Sukses itu pola pikir yang Pak Bambang tadi sampaikan. Iya, betul. Pola pikir. Karena Tuhan adalah sumber hidup, sumber berkat, sumber kesuksesan itu tadi. Jadi kalau kita selalu menempel pada sumbernya, sudah pasti kita sukses. Sudah pasti kita ada berkat. Walaupun kita dalam melalui itu kita ada naik turun. Itu wajar. Itu dalam Tuhan diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk kita. Tapi endingnya kita udah pasti tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk kita. Itu kesuksesan. Boleh 3 hal itu kita sudah tangkap. Terima kasih Pak Bambang. Kalau boleh sharing firman Tuhan, maka saya dapat wise pagi ini, inner wisdom dari Pak Bambang, bahwa para sahabat dan kita semua, ternyata sukses itu tidak sekadar capaian. Ternyata sukses itu jauh dari kemelekatan, karena kita percaya bahwa semuanya milik Tuhan. Nah, hari ini saya mendapatkan hikmat dari Pak Bambang bahwa Tuhan itu sang kreator dan Tuhan menolong kita untuk berkreasi. Kalau sampai kita terputus dari relasi kita dengan Tuhan, apa jadinya? Zong. Setuju ya Pak? Setuju. Maka spiritualitas relasi yang kita boleh rumuskan, saya ambil ayatnya dari Kolose 3 ayat 23. Pasti Pak Bambang sangat akrab itu ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebetulnya ayat ini kan berbicara soal bagaimana kita yang tidak, lagi-lagi tidak ya, jangan sampai kita mau jadi tuan atau Tuhan, tapi sebagai hamba. Pun seperti Pak Bambang, ibu dan keluarga yang terus menghamba kepada Tuhan, tetapi Tuhan terus menjadikan Pak Bambang dan keluarga sahabat-sahabat Yesus yang terberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Boleh kasih salam pada jemaat atau sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.